Awal tahun baru, Bitcoin kembali breakout ke level 45.000. Jelas banget apa yang terjadi ketika breakout adalah kita akan menuju 60.000 maupun akhirnya mencapai new all time high gitu ya. Sama seperti yang kalian dengar mungkin ya di beberapa sosial media ya, kalian dengar banyak sekali influencer yang sedang membicarakan Bitcoin. Bitcoin harganya udah sampai 45.000. Kalau kalian nggak beli sekarang, nanti takutnya tiba-tiba dia udah menuju ke level 1M, udah menuju ke level 2M, seperti apa yang kita pernah bicarakan teman ya dari beberapa tahun yang lalu gitu ya, dimana gue masih believe bahwa kemungkinan Bitcoin akan kembali mencapai new all time high lagi dan menuju ke level 2M gitu. Itu adalah skenario di the next bull run ya, the next bull market yang mungkin banyak yang membicarakan itu akan terjadi setelah proses halving di tahun ini selesai nanti. Jadi apakah wajar teman-teman kita membeli di level breakout saat ini dan setelah itu kita akan ride sampai ke level miliaran untuk Bitcoin gitu ya? Ya tiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda sekali lagi. Kalau mungkin ada yang takut ketinggalan, mungkin akan membeli di level breakout seperti ini gitu. Kalau dari sudut pandang technical analis gitu ya, itu seperti apa ya? Kalau dari gue sendiri, apakah kita harus FOMO ya dan dengan membeli di level 45.000 atau kira-kira bakalan ada koreksi terjadi lagi? Gue sendiri udah nyicil kok teman ya dari jauh-jauh dari tahun lalu teman ya. Mungkin ketika Bitcoin ada di level 20.000, 24.000 gitu ya. Gue sendiri udah nyicil banyak. Jadi sebenarnya harapan gue ya, gue sih pengennya Bitcoin tuh naik terus teman ya. Naik terus, kalau bisa sih nggak ada koreksi sama sekali gitu ya. Cuman pada faktanya gitu ya, dari sejarah BTC dari dulu sampai sekarang ya, sebelum terjadinya halving pada Bitcoin ya, biasanya kenaikan Bitcoin itu tidak akan begitu signifikan. Misalnya aja di tahun 2020 bulan Mei, halving Bitcoin itu di sekitaran 11 Mei, berarti ada di sekitaran sini teman ya, di sekitaran level 9.000 US dollar pada saat itu ya. Jadi biasanya setelah halving baru gitu ya, Bitcoin memiliki koreksi yang minim teman ya. Sebelum terjadinya halving, masih ada kemungkinan terjadinya yang namanya major correction pada Bitcoin ya. Contohnya yang terjadi di tanggal 20 Juni 2019 sepanjang sampai Maret 2020 sebelum terjadinya halving ini teman. Nah balik lagi saat ini kondisi kita kan masih ada di level sebelum halving teman ya. Jadi untuk kita menerima koreksi yang cukup dalam gitu ya, atau big correction terjadi pada Bitcoin, koreksi sehat pada Bitcoin itu masih mungkin banget ya kalau dari sudut pandang gue sendiri. Cuman selama proses dia naik biasanya kan ada yang namanya koreksi gitu ya, baru kita lanjut naik lagi ke atas teman-teman ya. Jadi bukan ibaratnya tiba-tiba kita naik straight line ke atas gitu ya dan tidak pernah koreksi sama sekali, enggak teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian berpikir ini kan udah koreksi, terus yang ini kan juga udah koreksi, permasalahannya itu balik lagi ke time frame daily-nya teman. Balik lagi ke time frame satu harinya untuk si Bitcoin ya. Jadi kita nggak cuma ngeliat di satu level breakout ini aja. Nah ini ada gue bahas ya melalui VIP group bahwa di skenario di tanggal 11 Desember gue ada sempat membahas mungkin bisa aja terjadi final breakout untuk Bitcoin gitu ya. Final breakout ke level 45, ke level 46.000, baru setelah itu terjadi koreksi sehat gitu untuk Bitcoin ya. Jadi di sini gua nggak bilang Bitcoin akan balik ke level 20 atau 18, enggak, cuman terjadinya koreksi sehat aja untuk Bitcoin. Dan dari tanggal 11 Desember tersebut ya akhirnya skenario ini bisa play out setelah hampir sekitar sebulan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh beberapa outlook dari gue ya, ini free outlook aja entah Bitcoin maupun altcoin, ini biasanya gue akan share melalui VIP group kan dan kalian bisa join ini gratis. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja melalui link yang ada di deskripsi. Kalian bisa dapatkan bonus sampai 70 juta rupiah lebih tergantung seberapa sering kalian trading di platform BingX ini. Ini adalah salah satu platform yang gue pakai udah 3-4 tahun teman. Dan di sini dia memiliki beberapa fitur, salah satu contohnya ini di fitur copy trade dia ya. Di sini di bagian konservatif trader kalian bisa lihat ada beberapa trader ya yang konsisten profit teman ya. Dia juga bekerja sama dengan trader-trader Binance nih ya. API-nya bisa kita copy dari sini teman. Jadi ini adalah so far trader-trader yang rutin memberikan kita profit selama 6 bulan terakhir ya. Jadi sudah terbukti konsisten profit. Kalau misalnya kita copy selama 6 bulan terakhir kita lagi kerja juga dia tetap jalan sendiri posisinya. Ini salah satu fitur keunggulan BingX yang belum ada di platform yang lain.
Jadi ya kalian bisa tinggal daftar BingX saja melalui link yang ada di deskripsi, dan kalian tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Jadi skenario tersebut gue share sekitar sebulan yang lalu ya. Jadi ada possibility untuk the last breakout, the last pump bisa terjadi untuk Bitcoin. Mungkin bagi orang awam teman ya, mungkin bagi orang awam ngelihat oke ini breakout gitu ya, 45.000. Maka kita akan menuju ke level 50, saatnya FOMO, saatnya masuk sebelum Bitcoin menuju ke level 2M gitu ya, mungkin seperti itu. Tetapi kalau misalkan yang udah trading tahunan pasti sadar lah teman-teman ya dengan RSI ini, dengan bear div yang terjadi pada time frame daily ini sama sekali belum lunas teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya dari RSI-nya sendiri di sini ya. RSI-nya ini makin lama makin turun ya. Bahkan di titik ini di awal tahun ini RSI-nya ada di level 64 tetapi harga Bitcoin ada di ATH teman-teman di sini ya. Jadi ini udah sampai 5 kali bear dip teman-teman di sini ya. 1 and then 2 di sini teman-teman, 3 di sini, 4 and then 5 di sini teman-teman. Udah 5 kali bear div keras untuk Bitcoin di time frame 1 hari. Ini yang benar-benar jadi hal yang benar-benar mengkhawatirkan gitu ya untuk si Bitcoin ini sebenarnya dari sudut pandang technical analysis. Gue sendiri kebanyakan ya belinya itu di altcoin teman-teman ya, bukan di Bitcoin, karena ya Bitcoin tuh paling kenaikannya cuma bisa berapa gitu ya, paling nyampe-nyampe ke level 2M aja gitu ya, 2M, 3M itu udah bener-bener mentok banget dan udah banyak sell off terjadi mungkin di area level tersebut ya, paling cuman bisa naik 10x gitu mungkin ya, 10 kali, tetapi kalau altcoin kan bisa sampai ratusan kali teman-teman potensialnya, jadi jauh lebih besar dibandingkan Bitcoin gitu. Jadi ya memang kalau gue sendiri lebih invest ke altcoin dibandingkan Bitcoin. Bitcoin tuh mungkin sedikit aja gitu ya, jadi ya gue nggak pernah FOMO gitu ya ketika gue ada di BTC. Jadi sebenarnya itu teman-teman yang mengkhawatirkan cuman bear div-nya si Bitcoin ini. Dan ketika terjadi pelunasan teman-teman, terjadi pelunasan maksudnya terjadi koreksi sehat untuk si Bitcoin ini, ya pasti pelunasan itu akan menghantam support ini teman-teman, akan menghantam level 40.000 ini gitu. Sebagai salah satu area support balik lagi di bulan Desember kemarin gitu teman-teman ya. Dan target gue itu tetap sama, yaitu ada di level 37K untuk koreksi sehat buat si Bitcoin ini sebelum terjadinya rebound kembali pada Bitcoin gitu. Dan satu hal penting lagi teman-teman ya, satu hal penting yang kita nggak boleh lewatin ini. Jadi terakhir kali kenapa sih kita tuh bisa mentok di level 31.6? Karena balik lagi teman-teman ya, ini sejarah ini benar-benar penting banget gitu ya. Di bulan Mei tahun 2022 ini terjadi multiple times resistance di area yang kurang lebih sama gitu di sini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini area resisten di level 32.000 yang menjadi titik resisten terkuat juga di level 31.500 di tahun ini untuk Bitcoin ya. Dan setelah terjadinya breakout, setelah terjadinya breakout tidak ada resistensi sama sekali lagi sampai apa? Sampai Bitcoin ada di level ini, teman-teman, di level berapa nih? 45.000 dan 47.000. Itu sebabnya kenapa gue bilang level ini masih mungkin banget gitu ya. Jadi ini kita balik lagi ya, di sini kita gambarkan satu horizontal line di level 45.000 di tahun lalu, di tahun 2022 ini kita saat ini testing lagi area tersebut gitu. Jadi ya semuanya balik lagi ke kalian gitu ya, kalian yang decide sendiri apakah kita akan membeli di area resisten ini ya. Mungkin dari skala kecilnya kita lihat ini adalah breakout teman-teman ya. Cuman jangan lupa bahwa di skala besarnya teman-teman ya, terakhir ini sudah benar-benar membuktikan di bulan Mei tahun 2022 bahwa ada resisten terkuat di level 32.000 dan di tahun 2023-nya benar gitu. Kita mentok di 31,5 and then kena koreksi sehat ke level 25.000 gitu. Setelah terjadinya breakout, tidak ada resistensi sama sekali sampai ke level 45.7 sampai 47.000 ini, dan saat ini clearly kita lagi retesting area level tersebut gitu ya. Jadi ya terserah kalian teman-teman ya, semuanya keputusan ada di kalian gitu ya. Jadi selain dari bear div, gue lihat juga ini adalah historical resistance balik lagi di tahun lalu di bulan Mei, yang terakhir kali terjadi di bulan Juni. Ternyata ini beneran menjadi titik resisten sejarah yang kuat untuk Bitcoin dan dia mengalami koreksi sehat. Saat ini kita lagi-lagi menyentuh resisten sejarah di tahun 2022 tersebut lagi. Jadi paling itu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Ya, semoga analisa ini bisa membantu ya. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat ya, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kita akan lihat ya whether di skenario di tanggal 11 Desember ini bisa play out atau tidak gitu ya. Paling itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.